pahlawan yang dipanggil dari persembunyian. Gideon adalah salah satu tokoh paling ikonik dalam kitab Hakim-Hakim. Ia dikenal sebagai pahlawan yang penuh keraguan-raguan, namun akhirnya menjadi alat Tuhan yang perkasa untuk membebaskan bangsa Israel. Riwayat hidup Gideon, yang juga dikenal sebagai Yeru-Baal, dicatat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8. Berikut adalah kronologi hidupnya yang disusun secara terperinci, mulai dari asal-usulnya hingga akhir hayatnya. Asal-usul dan masa muda Gideon. Kesatu, latar belakang. Silsilah. Gideon adalah putra dari Yoas, berasal dari kaum Abiezer dari suku Manasye. Mereka tinggal di sebuah tempat bernama Ofra. Konteks zaman. Gideon lahir dan besar di masa gelap Israel, di mana bangsa itu dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun sebagai hukuman atas ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Kondisi ekonomi. Gideon tumbuh dalam kemiskinan sistemik. Bangsa Midian selalu merampas hasil panen dan ternak, sehingga Gideon harus mengirik gandum secara sembunyi-sembunyi di tempat pemerasan anggur, bukan di lapangan terbuka, agar tidak dirampas. Kedua, panggilan menjadi hakim, usia dewasa. Gelar dari malaikat. Malaikat Tuhan menampakkan diri dan menyapanya dengan kalimat, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Penampakan malaikat. Saat sedang bekerja, malaikat Tuhan mendatangi Gideon di bawah pohon tarbantin di Ofra dan menyapanya dengan kalimat, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Keraguan awal. Gideon sempat mempertanyakan penyertaan Tuhan karena penderitaan bangsanya. Ia meminta tanda dengan membakar persembahan, daging dan roti tak beragi, yang kemudian hangus oleh api yang keluar dari bukit batu. Ketiga, penghancuran mesbah Baal, Yeru-Baal. Tugas pertama Gideon bukanlah berperang, melainkan melakukan reformasi spiritual di rumahnya sendiri. Misi pertama, reformasi agama. Tuhan memerintahkan Gideon meruntuhkan mesbah Baal milik ayahnya dan menggantinya dengan mesbah bagi Tuhan. Ia melakukannya pada malam hari dengan bantuan 10 hamba. Gelar Yeru-Baal. Penduduk kota marah dan ingin membunuh Gideon, namun ayahnya membela dengan mengatakan, "Jika Baal itu Allah, biarlah ia sendiri berjuang membela dirinya." Sejak itu, ia dinamai Yeru-Baal. Masa peperangan dan kepemimpinan Gideon. Sejarah terpilihnya 300 tentara Gideon adalah salah satu peristiwa penyaringan militer paling unik dalam catatan Alkitab, Hakim-Hakim 7. Peristiwa ini bukan sekedar strategi pengurangan personil, melainkan sebuah operasi psikologis dan spiritual yang dirancang Tuhan untuk memastikan bahwa kemenangan Israel adalah murni karena mujizat. Berikut adalah tahapan sejarah spesifik dan terperinci mengenai proses pemilihan tersebut. Pertama, kondisi awal. Ketimpangan pasukan. Gideon berhasil mengumpulkan 32.000 orang dari suku-suku Israel, Manasye, Asyer, Zebulon, dan Naftali. Namun, mereka harus berhadapan dengan koalisi Midian, Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur yang jumlahnya digambarkan seperti belalang banyaknya, diperkirakan sekitar 135.000 orang. Meskipun Israel sudah kalah jumlah, kira-kira 1:4, Tuhan justru berfirman bahwa pasukan Israel terlalu banyak. Kedua, tahap penyaringan uji keberanian, eliminasi ketakutan. Penyaringan pertama didasarkan pada hukum perang yang tercatat dalam Ulangan 20 ayat 8. Tuhan memerintahkan Gideon untuk mengumumkan, "Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead." Hasilnya, 22.000 orang memilih untuk pulang, sedangkan sisa pasukan tinggal 10.000 orang. Secara militer, kehilangan 70% pasukan adalah bencana. Namun secara rohani, Tuhan menyingkirkan mereka yang tidak memiliki iman karena ketakutan dapat melumpuhkan seluruh barisan saat pertempuran dimulai. Ketiga,
Tahap penyaringan 2, uji kewaspadaan, mata air Harod. Tuhan berfirman bahwa 10.000 orang pun masih terlalu banyak. Ia memerintahkan Gideon membawa mereka turun ke mata air Harod, arti namanya mata air gemetar, untuk diuji melalui cara mereka minum. Ada dua kelompok yang terbentuk secara alami saat mereka minum. Kelompok terbesar, mereka yang berlutut dan langsung mencelupkan wajah mereka ke air untuk minum dengan rakus. Kelompok kecil, 300 orang, mereka yang tetap berdiri atau berlutut dengan satu kaki, mengambil air dengan tangan dan menghirupnya, menjilat, sambil tetap mengawasi keadaan sekitar. Hasilnya, hanya 300 orang yang lulus. Instruksi Tuhan, dengan ke-300 orang yang menjilat air itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Keempat, mengapa cara minum menjadi penentu? Analisis spesifik. Pemilihan berdasarkan cara minum ini sangat spesifik karena menunjukkan kualitas prajurit. Kesiagaan militer, prajurit yang meletakkan wajahnya ke air berada dalam posisi rentan. Mereka tidak bisa melihat jika ada musuh yang menyerang tiba-tiba. 300 orang tersebut menunjukkan disiplin tinggi. Bahkan saat haus, mereka tetap waspada terhadap lingkungan. Pengendalian diri, mereka tidak dikuasai oleh nafsu fisik, dahaga. Mereka minum secukupnya dengan cara yang paling memungkinkan untuk tetap siap bertempur. Kedaulatan Tuhan, dengan memangkas jumlah menjadi 300, rasio kekuatan menjadi sangat ekstrim, yaitu satu orang Israel melawan 450 orang Midian. Ini membuktikan secara matematis bahwa kemenangan tersebut mustahil tanpa tangan Tuhan. Kelima, implementasi, formasi 3 kelompok. Setelah terpilih, 300 orang ini tidak diberi pedang baru, melainkan pembagian. Gideon membagi mereka menjadi 3 kelompok, masing-masing 100 orang. Perlengkapan, tiap orang memegang sangkakala di tangan kanan dan buyung kosong berisi obor di tangan kiri. Eksekusi, mereka mengepung perkemahan Midian dari 3 sisi pada waktu jaga tengah malam, pukul 10 malam. Keserentakan 300 orang memecahkan buyung dan meniup sangkakala menciptakan ilusi audio, seolah-olah ada ribuan pasukan yang menyerang dari segala arah. Musuh menjadi panik dan saling bunuh di antara mereka sendiri. Strategi ini tetap menjadi salah satu pelajaran kepemimpinan dan iman terbesar dalam Alkitab, bahwa Tuhan lebih memilih sedikit orang yang berkomitmen dan waspada daripada kerumunan besar yang tidak fokus. Masa keemasan dan konflik internal. Ketegangan dengan suku Efraim. Suku Efraim marah karena tidak diajak berperang sejak awal. Gideon meredam amarah mereka dengan kerendahan hati, mengatakan bahwa keberhasilan Efraim menangkap panglima Midian lebih besar dari apa yang ia lakukan. Penghukuman Sukot dan Penuel. Penduduk kedua kota ini menolak memberi makan pasukan Gideon yang kelelahan. Setelah menang, Gideon kembali dan menghukum para pemuka kota tersebut sebagai pelajaran atas ketidaksetiaan mereka terhadap perjuangan Israel. Kemunduran spiritual Gideon. Penolakan menjadi raja. Rakyat Israel menawarkan kekuasaan dinasti kepada Gideon, namun ia menolak dengan tegas. Aku tidak akan memerintah kamu, Tuhan yang memerintah atas kamu. Kesalahan efod emas. Meskipun menolak menjadi raja, Gideon meminta anting-anting emas hasil jarahan seberat 1.700 shikal emas dan membuat efod, pakaian imam. Efod ini diletakkan di Ofra dan menjadi objek penyembahan berhala bagi orang Israel yang menjadi jerat bagi keluarga Gideon. Keluarga. Gideon memiliki 70 anak laki-laki dari banyak istri. Ia juga memiliki seorang gundik di Sikem yang melahirkan seorang putra bernama Abimelek. Masa pensiun. Gideon hidup tenang selama 40 tahun masa damai yang ia ciptakan bagi Israel. Kematian Gideon. Wafat. Gideon bin Yoas mati pada waktu ia sudah putih rambutnya, usia tua yang lanjut. Pemakaman. Ia dikuburkan di dalam kubur Yoas, ayahnya, di Ofra, kota kaum Abiezer. Pasca kematian, segera setelah Gideon mati, bangsa Israel kembali menyembah Baal dan tidak menunjukkan terima kasih kepada keluarga Gideon. Bahkan Abimelek kemudian membunuh hampir semua saudara laki-lakinya sendiri.
Pesan utama riwayat Gideon. Gideon adalah contoh nyata bagaimana Tuhan menggunakan seseorang yang merasa paling lemah untuk melakukan perkara besar. Namun, akhir hidupnya juga menjadi peringatan bahwa keberhasilan pelayanan di masa muda tidak menjamin akhir yang sempurna jika seseorang tidak waspada terhadap penyembahan berhala di masa tua. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Berpergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Amin. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.